Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai motor induksi, dimana kemarin saya sudah menjelaskan mengenai prinsip, dan pada saat sekarang ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari motor induksi, termasuk nanti adalah karakteristiknya adalah seperti apa. Sebagaimana saya sampaikan, nanti motor induksi terbagi menjadi dua, motor induksi satu fasa dan motor induksi tiga fasa. Motor induksi satu fasa sendiri itu nanti yang paling banyak ya digunakan khususnya untuk peralatan rumah tangga yang mempunyai daya-daya kecil. Dan berdasarkan cara kerjanya, nanti motor ini dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar. Yang pertama adalah motor fase belah atau biasanya dikenal dengan speed spark motor. Kemudian yang kedua adalah motor kapasitor. Motor kapasitor sendiri nanti akan terbagi lagi menjadi tiga. Pertama adalah motor kapasitor start, motor kapasitor start kapasitor jalan atau kapasitor start kapasitor run motor. Yang ketiga adalah kapasitor run atau kapasitor jalan. Dan yang terakhir adalah motor kutub bayangan atau sage pole motor. Selanjutnya saya akan jelaskan satu persatu dari masing-masing tipe motor satu fase ini. Yang pertama itu adalah motor satu fasa. Berarti sebelum menjelaskan per jenis ya, saya menyampaikan dulu berkaitan dengan motor satu fasa itu seperti apa. Berarti pada motor satu fasa itu nanti hanya memiliki dua kumparan pada stator, yaitu kumparan utama dan kumparan pelitan. Kalau misalkan dilihat dalam gambar di sini, yang U1 U2 di sini itu disebut sebagai kumparan utamanya. Mengapa disebut sebagai kumparan utama? Karena di dalam rangkaian stator ini nanti yang akan menjadi kumparan utama, ya, artinya menjadi kumparan yang paling penting dari sebuah motor induksi satu fase itu sendiri. Untuk yang kumparan bantu Z1 sama Z2 itu sendiri itu nanti itu merupakan kumparan yang digunakan pada proses starting awal, ya, dimana nilai dari pelitan itu dibedakan antara kumparan utama dengan kumparan batu. Untuk kumparan utama itu nanti menggunakan penampang kawat tembaga yang lebih besar, ya, berarti secara dimensi lebih besar, sehingga nanti memiliki nilai impedasinya itu kecil. Nah, berkebalikan dengan kumparan bantu, itu kumparan bantu justru nanti akan berpenampang kecil, ya, artinya nanti ukurannya lebih kecil penampangnya, luas penampangnya, tetapi nanti jumlah pelitannya itu akan banyak, sehingga nanti bisa menghasilkan nilai impedensi yang lebih tinggi. Nah, arus kumparan utama dan arus kumparan bantu mengapa dibuat sedemikian rupa baik secara luas penampang dan pelitannya, nanti karena korelasinya adalah pada saat mulai starting, ya. Di sini misalkan adalah tiga fase, ini adalah kumparan utamanya, kemudian yang di sini adalah kumparan bantunya, dimana antara arus kumparan utama dengan arus kumparan bantu itu nanti berbeda fase sebesar satu fase. Perbedaan ini dimaksudkan adalah untuk menghasilkan torsi pada motor dapat memutar motor induksi satu fase, ya. Berarti pada saat awal agar motor induksi itu mau berputar untuk startingnya, maka dibuat ada perbedaan fase antara kumparan utama dan kumparan batu, ya. Kemudian setelah motor itu berputar, nanti pada kumparan bantu itu akan di close, ya, atau dilepaskan, tegangannya dilepaskan, ya, ketika sudah mendekati kecepatan tertentu. Nah, itulah mengapa yang menjadi alasan ada kumparan utama dan kumparan bantu.
Nah, ini rangkaian ekivalennya ya untuk sebuah rangkaian motor induksi satu fase. Di sini adalah rangkaian untuk di statornya, ini adalah di rangkaian motornya. Karena ini adalah tegangan AC, maka di sini ada perubahan nilai impedansi ya, berlaku perkalian atau operasi dari bilangan kompleks ya. Di sini ada J, nah, kemudian di bawah juga ada J nya itu sendiri. Nah, saya langsung jelaskan satu persatu. Pertama adalah motor fase belah atau split pass motor disebut. Ini mengapa dikatakan fase belah, karena motor fase belah itu mempunyai kumparan utama dan kumparan bantu yang tersambung secara paralel dan mempunyai perbedaan fase di antara kumparan bantu dan kumparan paralel itu 90 derajat ya. Ini rangkaian ekivalennya, berarti ini adalah untuk statornya, kumparan utamanya, kemudian di sini adalah untuk nilai rotornya ya. Dan masing-masing antara kumparan dan batu dan kumparan utama itu terpisah fasenya 90 derajat. Jadi dengan cara ini maka nanti kumparan motor menjadi seolah-olah seperti motor induksi dua fase, karena di sini nanti ada di fase di kumparan utama sama kumparan bantu. Nah, sehingga nanti akan menghasilkan medan magnet yang seolah-olah berputar. Oleh karena itulah ya, nanti motor induksi ini dapat berputar sendiri atau self starting ya. Jadi dalam prinsip yang saya jelaskan kemarin itu, mengapa terjadi sebuah proses induksi, salah satunya adalah karena sumber tegangannya adalah berupa sumber tegangan yang mempunyai nilai amplitudo yang berubah-ubah, positif dan negatif. Dan apabila terjadi perubahan fase di antara belitan tersebut, maka nanti akan self starting. Dan sebagaimana dengan prinsip awalnya ya, pada saat kecepatan tertentu nanti kumparan bantu di sini akan di open ya, akan diputus setelah kecepatan tertentu. Nah, ini secara mekanisme seperti ini perbedaannya untuk motor fase belah pada split pass. Kemudian untuk memutuskan arus ya, nanti kumparan bantu dilengkapi dengan saklar pemutus es yang dihubungkan secara seri dengan kumparan bantu. Jadi di sini dihubungkan secara seri. Nanti saklar ini akan otomatis open ya, apabila kecepatan mencapai 75% dari kecepatan penuh. Berarti misalkan kecepatannya adalah 1000 rpm, nanti 750 rpm sekitaran segitu nanti akan otomatis terputus untuk di kumparan bantunya. Ini basic kerja dari ini ya, split pass motor. Nah, yang kedua ini adalah motor kapasitor. Nah, ini sebenarnya secara konstruksi itu adalah merupakan salah satu bagian dari motor fase belah yang sebelumnya saya sampaikan. Namun yang membedakan di antara motor fase belah yang tadi saya barusan sampaikan itu adalah pada saat kondisi startingnya. Kalau tadi startingnya itu menggunakan bantu situ. Nah, untuk motor kapasitor itu nanti menggunakan kapasitor itu pada saat startnya yang dipasang seri pada kumparan bantu. Ya, berarti nanti ada tambahan kapasitor di sana. Nah, motor kapasitor ini pada umumnya paling banyak digunakan untuk peralatan rumah tangga ya, misalkan untuk kompresor pada lemari es, motor pompa air dan sejenisnya yang memang mempunyai torsi-torsi yang kecil. Motor kapasitor pertama adalah motor kapasitor start atau biasa disebut sebagai kapasitor start motor. Ini nanti konstruksinya seperti ini ya, berarti kumparan bantu ya. Itu nanti akan ini kumparan bantunya akan diseri dengan sebuah kapasitor di sini. Kumparan bantunya pergeseran ya, ini pergeseran fase antara kumparan utama ya, ini kumparan utama, ini kumparan bantunya, itu didapatkan dengan memasang sebuah kapasitor yang dipasang seri di sini antara kumparan bantu dengan kapasitor dipasang seri pada saat start. Dan setelah putaran motor mencapai 75% itu nanti saklar sentrifugal ya di sini CS itu akan otomatis memutus dari rangkaian. Nah, ini yang membedakan dengan fase belah yang tadi. Kalau fase belah tadi hanya mengandalkan kumparan bantu saja, kalau ini sudah menggunakan kapasitor. Masih dalam jenis motor kapasitor yaitu motor kapasitor start run ya, start dan jalan. Ini nanti bedanya adalah menggunakan dua kapasitor ya, pada kumparan bantu
dengan salah satu kapasitor itu langsung dihubungkan dengan sumber tegangan. Kalau tadi itu kapasitornya itu diseri dengan kumparan bantu, ya. Kalau ini langsung dengan sumber tegangan di sini, ya, itu langsung dihubungkan. Ini sumber tegangannya langsung dihubungkan dengan sebuah kapasitor. Nah, susunan rangkaian kapasitor itu seri dengan sakal start, ya. Ini sakal startnya di kumparan bantunya di seri. Kemudian terhubung secara paralel dengan kapasitor run. Kapasitor run itu adalah di sini. Berarti antara kapasitor ini dengan sini terhubung secara paralel. Ya. Kemudian setelah rotor berputar dengan kecepatan 75% dari kecepatan nominalnya, maka kapasitor start lepas. Ya, kapasitor start sini akan lepas, suplainya tidak ada. Oleh karena itulah nanti selanjutnya motor bekerja dengan menggunakan kapasitor run, kapasitor jalan di sini, ini kapasitor run dengan nilai kapasitor yang lebih rendah daripada kapasitor pada startnya di sini. Ini yang membedakan di antara yang kapasitor start saja. Kemudian selanjutnya adalah ini masih dalam kapasitor start dan run, ya. Ini biasanya motor ini hanya digunakan untuk menggunakan motor satu fase yang lebih besar, dimana khususnya diperlukan untuk kopel start yang sangat tinggi. Maksudnya adalah untuk penggunaan yang starting awal itu mempunyai nilai torsi yang sangat tinggi, maka nanti menggunakan seperti ini. Nah, salah satu keuntungannya adalah dengan jenis ini adalah meningkatkan kemampuan motor dalam mengkopel beban. Nah, misalkan untuk kipas angin atau mungkin untuk pompa air itu mempunyai performa yang bagus. Kemudian adalah memperbesar power factor atau Cosv, dan pastinya adalah memperbesar torsi start, itu pasti ya, karena salah satu tujuannya tadi. Dan yang terakhir adalah kecepatannya itu smooth, halus gitu ya. Berarti kalau misalkan motor tadi kapasitor run aja itu ketika awal itu jelek gitu ya, artinya putarannya itu nggak smooth, tapi dengan menggunakan metode ini maka putarannya akan menjadi halus. Ini adalah kapasitor start ya, kapasitor jalan. Nah, kapasitor run kapasitor ini adalah motor mempunyai kumparan bantu, ya. Ini kumparan bantunya yang terhubung secara seri dengan kapasitor ini, dan ini terhubung secara seri, dan terhubungnya itu secara permanen. Ya, tadi saya belum menyampaikan motor kapasitor sebelumnya, dua yang sebelum sampaikan itu terhubungnya tidak secara permanen. Maksudnya tidak terhubung secara permanen itu adalah koneksinya antara kumparan bantu dengan kapasitor atau kumparan utama dengan kapasitor itu bisa di open atau close, bisa dihubungkan atau tidak. Artinya tidak, sifatnya tidak permanen ya. Sehingga kalau misalkan melihat di beberapa motor pompa air misalkan, itu kan kapasitornya di luar, bisa dilepas seperti itu. Maksudnya seperti, tapi kalau misalkan untuk kapasitor run itu sifatnya adalah secara permanen pada rangkaian motor, berarti sudah tertanam di sana. Kemudian kapasitor ini akan digunakan pada saat start dan run dengan jenis kondensor minyak atau kertas minyak. Ini jenis kapasitornya. Nah, ini misalkan di sini pada saat putaran kanan atau kumparan A, ya, di sini diseri dengan kapasitor ini, dengan ini diseri, ya, maka nanti kumparan B itu bertindak sebagai kumparan utama. Nah, ini akan berputar ke arah kanan, ya, ke arah kanan berarti ke sini. Kalau dari slide saya berarti searah dengan jarum jam. Ya. Kemudian kebalikan pada saat berputar kiri, berarti nanti kapasitor A itu sebagai kapasitor utama. Ya, kumparan A sebagai kumparan utama, dan ini adalah sebagai kumparan bantu. Ini maksudnya adalah rangkaian ini digunakan untuk membalik putaran dari sebuah motor induksi satu fase. Karakteristik motor induksi satu fase bisa dilihat di sini, hubungan antara torsi ini yang di sumbu Y adalah torsi, sumbu X adalah kecepatan dalam persentase masing-masing. Tadi disebutkan untuk kapasitor start run itu punya torsi yang cukup tinggi, ya, di sini, ya, hubungan berarti pada saat start awal itu mempunyai nilai torsi yang sangat tinggi untuk motor kapasitor start and run. Nah, untuk yang paling kecil adalah jenis saddle pole, ya.
itu nanti torsi awalnya sangat kecil ya, kemudian nanti dia akan naik torsinya seiring dengan kenaikan kecepatan, persentase kecepatan. Tapi yang jelas ini ya, nanti di kecepatan nominalnya itu pasti akan mengalami nilai maksimal ya di sini. Artinya tidak mungkin kecepatan motor induksi itu nanti akan naik terus, tapi pasti dia mempunyai kecepatan nominal yang disesuaikan dengan spesifikasi dari motor induksi tersebut. Nah, dari berdasarkan karakteristik ini, maka nanti yang membedakan penggunaannya dari motor induksi adalah dari sisi melihat karakteristik ini ya, apa yang digunakan untuk kebutuhan torsi awal yang cepat, atau bisa jadi dibutuhkan torsi awalnya yang sedikit saja, middle, pertengahan, tetapi kenaikannya itu adalah mendekati linear. Nanti bisa menggunakan yang ya, PSC ini, berarti dia lebih smooth ya, walaupun nanti akan balik ke awal. Itu karakteristiknya. Kemudian selanjutnya adalah motor induksi 3 fase. Ini adalah motor induksi yang sangat banyak digunakan, khususnya adalah untuk di dunia industri ya, untuk mesin-mesin konveyor, kren, pompa-pompa sentrifugal yang 3 fase, kemudian jenis-jenis mesin yang lainnya, mesin press dan lain sebagainya, itu hampir menggunakan motor induksi 3 fase. Salah satu kelebihannya adalah low maintenance ya, karena menggunakan proses induksi. Nah, oleh karena itulah untuk maintenance-nya itu tidak perlu dilakukan secara sering ya. Tinggal bagaimana agar memelihara dan mengetahui karakteristik dari motor induksi 3 fase itu sendiri. Dan ini digunakan untuk kapasitas daya yang sangat besar. Ini bagian-bagian motor induksi 3 fase ya. Bagian utamanya di sini, ini saya tunjukkan ada rotornya. Ya, ini adalah komponen yang akan berputar di bawah. Ini berupa sebuah kumparan juga, di mana di dalam rotor ini nanti terdapat alur, ya, alur-alur ini. Ya. Kemudian ada rangkaian statornya. Ya, rangkaian stator ini rangkaian di sini. Ya. Kemudian ada poros dari motor itu sendiri, di mana alur-alur ini itu sendiri nanti akan berpengaruh kepada performa dari motor induksi 3 fase itu sendiri. Nah, rangkaian ekivalen motor induksi 3 fase ini merupakan bentuk dari rangkaian ekivalen yang sudah disederhanakan, artinya sudah menjadi yang disederhanakan dalam 1 fase ya, berarti ini rangkaian 1 fase. Kalau misalkan nanti 3 fase berarti nanti tinggal dikalikan 3 saja. Di sini ada V inputnya, kemudian nanti di sini ada hambatan untuk RI1, kemudian ada nilai impedasinya ya. Kemudian di sini ada XM, itu adalah impedasi mutual. Maksudnya impedasi mutual adalah impedasi yang terjadi antara di stator dan di rotor ya, karena nanti terbentuk flux, maka di sini juga nanti akan ada interaksi antara keduanya. Dan ini adalah di rangkaian motornya ya, CX2 dan RF2. Di sini ada penjelasannya secara ini, dan ini rangkaiannya per fase ya, berarti kalau misalkan rangkaian ini mewakili cuma 1 fase ya. Kalau misalkan 3 fase berarti nanti menambah 3 rangkaian yang seperti ini. Kecepatan motor induksi ini berlaku untuk 1 fase dan 3 fase ya, berarti nanti NS ya, kecepatan motor induksi itu dalam RPM, rotation per menit, itu 120 dikalikan F per P, dimana F adalah frekuensi berapa, frekuensi tegangan inputnya, dengan P adalah jumlah kutub per unit fase, maksudnya jumlah kutubnya itu berapa. Nah, slip motor induksi berarti slip itu nanti didefinisikan adalah sebagai perbedaan antara kecepatan flux dengan kecepatan rotor. Kecepatan yang terjadi di antara di stator ya dengan kecepatan flux itu mempunyai perbedaan. Nah, ini yang disebut sebagai slip itu sendiri, di mana slip itu dirumuskan menjadi S sama dengan NS dikurangi NR dibagi NS, di mana NS itu adalah kecepatan putar motor. Nah, kecepatan putar motor itu nanti kecepatan yang ada dalam nameplate, kemudian NR itu adalah kecepatan putar pada flux, dan S itu adalah slipnya itu apa. Torsi pada motor induksi
torsi itu nanti hubungannya adalah dengan kemampuan motor untuk menggerakkan beban mekaniknya, contohnya misalkan untuk kipas angin, untuk pompa air, untuk kompresor, atau mungkin yang beban-beban lebih berat untuk yang 3 fase untuk kren angkat misalkan peti kemas dan lain sebagainya. Itu merupakan disebut sebagai kemampuan untuk menggerakkan. Secara umumnya adalah T atau torsi itu adalah PM per omega R, di mana PM itu adalah daya motornya itu berapa ya. Selanjutnya omega R itu adalah kecepatan motor ya, dalam, mohon maaf ini bukan dalam RPM tapi dalam radian per second, sehingga nanti perlu mengkonversi dalam radian per second. Ini adalah kecepatan hubungan ya, antara torsi dengan kecepatan pada sebuah motor induksi. Nah, khususnya adalah untuk yang 3 fase. Ya, berarti di sini ini adalah nilai arusnya. Nilai arus yang terdapat pada motor induksi, dan yang bawah adalah kecepatannya. Dan yang sebelah sini selain adalah arus ya, juga adalah sebuah torsi. Nah, misalkan di sini ya, untuk pada kecepatan awal, dari mulai run gitu ya, itu nanti ada yang mempunyai kriteria kurvanya adalah kecepatan, antara kecepatan dengan torsi itu akan hampir mendekati linear seperti ini. Namun hampir kebanyakan motor induksi 3 fase itu grafik hubungan antara kecepatan dengan torsi itu saling berkebalikan. Misalkan pada saat awal ini ya, startingnya itu nanti akan tinggi, jadi torsi awalnya itu besar, sehingga arus ya pada saat kondisi beban penuh full load itu nanti akan tinggi sekali, jadi torsinya tetap tinggi sekali. Namun ya pada saat nanti kecepatannya naik ya, nanti torsinya akan turun, grafik seperti ini. Ini pada saat kondisi dari full voltage starter current, berarti maksudnya adalah tegangan dari starter currentnya adalah full, ini pada kondisi seperti ini. Kemudian pada saat kondisi starting itu nanti bisa menjadi seperti ini. Nanti kecepatannya itu melandai terus ya, tiba-tiba nanti naik di kecepatan tertentu, terus nanti di titik jenuhnya kecepatan nominalnya nanti dia akan, torsinya akan turun. Ini contoh hubungan antara torsi dengan kecepatan sebuah motor induksi. Sehingga dalam tema motor induksi itu sendiri, pengaturan kecepatan dengan torsi itu merupakan suatu hal kajian yang sangat menarik ya, untuk mengendalikan kecepatan dari motor induksi dan kecepatan dari torsi motor induksi. Nanti ada metodenya tersendiri. Kemudian ya, ini penjelasan tadi nanti kalian bisa baca berkaitan dengan yang tadi saya sampaikan. Ini ada sebuah contoh, misalkan ada sebuah motor induksi 4 kutub beroperasi pada 60 Hz frekuensinya, kemudian pada nameplate itu memiliki kecepatan nominalnya adalah 1725 revolusi per menit pada beban penuh. Yang ditanyakan berapa kecepatan real dan slip pada motor. Maka kecepatan real bisa dicari dengan cara NS sama dengan 120 F per P. 120 dikalikan F nya adalah 60 Hz, kemudian jumlah kutubnya ini adalah 4 ya, berarti di sini 4 ya. Ini jumlah kutub dengan pasang kutub berbeda ya. Kalau jumlah kutub itu berarti kutubnya berapa, misalkan ada 2 pasang kutub, berarti tinggal 2 dikalikan 2 berarti 4, berarti jumlahnya ada 4 kutub. Nah, di sini diperoleh kecepatan sebenarnya adalah 1800 rpm kenyataan pada saat itu. Kemudian berapa pada saat slipnya tinggal mengurangi saja, yaitu 1800 dikurangi 1725 di dalam nameplate nya dibuat 1800. Nah, slipnya itu adalah 4,1%. Ya, ini contoh lagi adalah di frekuensi 50 Hz, kemudian putaran rotor itu 1440 rpm dan memiliki jumlah kutub 4 buah. Berapa nilai dari putaran medanya dan slipnya?
tinggal dikalikan. Ini bedanya adalah di frekuensinya. Jadi 50 Hz maka kecepatannya menjadi 1500 rpm, dan slipnya di sini adalah 1500 ya, dikurangi dengan di nameplate-nya yaitu 1440 dibagi 1500 dikalikan 100% karena dalam persentase, sehingga nilainya adalah 4% untuk slipnya. Rugi-rugi dan efisiensi ya, berarti rugi-rugi dan efisiensi pada sebuah motor induksi 3 fase maupun 1 fase itu kaitannya dengan nanti adalah daya, yaitu adalah daya input pada motor induksi dan juga nanti pada daya outputnya. Daya input yaitu adalah daya dari tegangan itu sendiri ya, tegangan sumber, kemudian daya output itu adalah torsi sebagai akibat dari putaran motor itu sendiri. Nah, antara daya input dan output itu mengalami yang namanya rugi-rugi. Salah satunya sebagaimana pada motor-motor yang lain, motor DC, kemudian generator, rugi-ruginya itu ada berupa rugi tembaga, rugi arus eddy atau eddy current, kemudian rugi pelitan, rugi angin, rugi friksi karena ada gesekan dan lain sebagainya. Nah, untuk daya input pada motor induksi sendiri dirumuskan adalah P1 sama dengan akar 3 V ya, ini mohon maaf, V dikalikan I cos V ya, ini mohon maaf salah. Ini untuk motor induksi 3 fase karena di sini ada akar 3-nya dan ada berupa nilai cos V atau faktor daya pada sebuah motor induksi. Untuk motor induksi 1 fase berarti tinggal P sama dengan V dikalikan I cos V. Masih pada rugi-rugi dan efisiensi ya, sehingga rugi-rugi motor adalah berupa daya input yaitu daya dari sumber dikurangi daya output, yaitu adalah torsi pada motor induksi itu sendiri. Nah, sedangkan untuk efisiensi motor induksi dirumuskan sebagai perbandingan antara daya output P2 per daya input dikalikan 100%. Ya. Sedangkan untuk daya output ya, hubungannya antara daya output dengan torsi itu sendiri adalah M itu adalah torsi dikalikan F gaya dikalikan R berupa jari-jari. P2 atau daya output sama dengan M dikalikan omega, dengan omega adalah kecepatan sudut dari motor itu sendiri. Berarti nanti kalau misalkan motornya dalam satuan RPM bisa dikonversi menjadi 2πm. Contoh, misalkan pada sebuah motor induksi 3 fase mempunyai nameplate sebagai berikut ya. Berarti ini maksudnya adalah motor 3 fase, tegangannya adalah 400 volt, arusnya adalah 10,7 ampere, dayanya adalah 5,5 kW, cos V-nya faktor daya 0,88, kecepatannya adalah 150 per menit, kemudian frekuensinya 50 Hz. Ya, selanjutnya di bawah ini kode dari motornya, ini termasuk IP55, berarti kaitannya dengan kualitas bahannya ya, IP rating gitu. Ini dengan daya ini sudah disampaikan tadi ya, putarannya adalah 104,26 rpm. Yang ditanyakan berapa adalah daya inputnya berapa, efisiensinya berapa, dan momen torsinya itu berapa. Pertama, untuk daya input, karena ini adalah motor 3 fase, maka akar 3 dikalikan V dikalikan I. Mohon maaf ya, ini bukan I, V dikalikan I. Akar 3 V, V-nya adalah 400 volt, I-nya arusnya adalah 10,7, cos V-nya adalah 0,88, maka sama dengan 6,52 kW. Efisiensinya P output P2 per P input. P2 di sini diketahui adalah 5,5 di dalam soal. Ya, karena dalam nameplate itu kan menunjukkan berarti input outputnya itu berapa. Berarti tadi dikatakan adalah daya output ya, mohon maaf, ini P2 daya output, berarti maksudnya adalah dalam nameplate itu nanti
ini adalah berupa daya outputnya, yaitu 5,5 kW dibagi daya inputnya. Daya inputnya yang tadi kita hitung yaitu 6,52 kW, maka diperoleh efisiensinya adalah 84%. Nah, kemudian itu untuk torsinya berarti tadi rumusnya adalah P2 sama dengan M dikalikan omega, maka M sama dengan P2 per omega. P2 dibagi 2 Pn. Ini P2 diketahui di dalam soal adalah 5,5 kW, maka ini mohon maaf salah lagi, bukan 55.000 tapi 5.500 watt dibagi, nah ini N itu kan dalam berupa rotasi per menit ya, sementara yang diinginkan di dalam omega ini adalah per second, sehingga di sini RPM 1450 di sini dibagi 60, karena 1 detik 1 menit itu 60 second ya, sehingga diubah menjadi 3 bagi menjadi 60 ya. Nanti dikalikan ya, ini 3,14, 2 dikalikan 3,14 dikalikan 1450 per 60, hasilnya adalah 36,23 Newton meter. Itu torsi yang terdapat pada motor tersebut. Contoh selanjutnya adalah misalkan motor induksi 3 fasa dengan tegangan 380 volt, hubungannya adalah hubungan bintang ya, Y maksudnya di sini dibacanya hubungan bintang ya, karena nanti ada delta berupa hubungan segitiga dengan frekuensi 50 Hz, kecepatannya 1425 rpm, 4 kutub, beroperasi pada tegangan pada beban penuh itu adalah 381,05 volt dengan rugi-rugi putar seberat 120 watt. Ini berarti ruginya sudah diketahui, rugi totalnya berapa. Kemudian mempunyai parameter pada data per fasa, R1 nya 6 ohm, R2 aksennya 5 ohm, X1 sama dengan X2 aksen sama dengan 8 ohm, dan XM sama dengan 250 ohm. Itulah dengan kondisi ini arus saluran yang masuk ke di sini diketahui tadi beberapa parameter. Yang ditanyakan adalah berapa nilai IL itu sendiri. Nah, kita hitung terlebih dahulu kecepatannya. Kecepatannya 120 F, F-nya 50, jumlah kutubnya 4, maka kecepatannya adalah 1500 rpm. Ini kecepatan ringnya. Nah, sehingga slipnya tinggal 1500 dikurangi 1425 berarti di nameplate-nya, di karakteristik motornya per NS 1500 diperoleh 0,05. Kalau dalam persentase berarti tinggal dikalikan 100% menjadi 0,5% ya, menjadi 5%. Nah, untuk menjawab pertanyaan A ya, adalah tadi pertanyaan A yang ditanyakan adalah berapa arus saluran yang masuk ke dalam terminal motor, maksudnya adalah IL, berarti I sumber itu berapa ya. Dikarenakan ini adalah sumber 3 fasa, maka tinggal dibagi saja. Tadi pada beban penuh adalah 381,05 ya. Untuk mengetahui arus per fasa tinggal dibagi 3, 1,732 atau akar 3 ya. Jadi peroleh tegangan tiap fasanya adalah 220 volt di sini. Untuk V tiap fasa V1. Nah, berdasarkan rangkaian ekuivalen yang sebelum saya sampaikan, nah, nanti diperoleh nilai Z aksen 2 sama dengan R aksen 2 per S ditambah J X aksen 2. Diperoleh di sini R-nya dimasukkan dalam persamaan tadi ya. Kemudian disederhanakan 5 dibagi 0,05 menjadi 100. Nah, dibentuk dalam bentuk bilangan imajiner, kemudian dibentuk dalam polar ya. Polar ini berarti nanti ada sudutnya, diperoleh 100,32 sudut 4,57. Kemudian ZP2 sama dengan tinggal Z aksen 2 X dikalikan J XM ya, tinggal dimasukkan saja nilai-nilai masing-masing. Ini tadi ada parameter ini sudah ada diketahui, diperoleh nilainya adalah 80,47 akar 36,9 atau sama dengan 64,32. Ini kalau dalam bentuk rektangular ya, bentuknya seperti ini, sehingga Z totalnya, impedasi totalnya adalah Z1 plus ZP2. Nah, ZP1 ya, ini adalah diperoleh dari 6 plus 8 ya. Dalam soal diketahui nilainya
kemudian yang 64 ZP2 tadi dari hasil yang dihitung tadi, yaitu ini yang di atas ya. Karena ini adalah berupa penambahan, tinggal langsung ditambahkan yang real dengan real, berarti 6 ditambahkan 64,35, yang imajiner 8 ditambah dengan 48, hasilnya seperti ini dalam bentuk rektangular atau imajiner, dan ini adalah bentuk polarnya, ada sudutnya, sehingga bisa diperoleh nilai arus sumbernya IL nya adalah V1 per Z total. Ini berasal dari hukum Ohm sederhana, I sama dengan V per R ya. Berarti I yang terdapat di dalam sumber atau IL berarti adalah I tiap fasa, yaitu 220 volt dibagi dengan Z total. Z total dari rangkaian ekuivalen motor induksi 3 fasa itu berapa? Di sini tadi diperoleh Z totalnya adalah 90,12 sudut 38,68. Nah, tinggal dibagikan saja, berarti ini sebenarnya ada sudut yaitu 220 sudut 0, berarti 220 dibagi ini, sudutnya tinggal dikurangi menjadi minus 38,68 ampere. Nah, faktor dayanya tinggal ini tadi kita di dalam IL nya sudah diketahui sudutnya adalah minus 0,38,68. Ini sudutnya, sehingga faktor daya atau cos V tinggal dikalikan cos minus 38,68, nanti hasilnya adalah 0,78 lagging ya, tertinggal. Mengapa tertinggal? Karena di sini minus, sehingga fasanya itu tertinggal. Pertanyaan ketiga adalah efisiensinya adalah P out per P in dikalikan 100%, yang mana ya P out 3 fase ya berarti P motor 3 fase dikurangi P rotor. Nah, di sini sehingga PM 3 dikali ini masing-masing fase ya, 3 dikali masing-masing fasenya. Masing-masing fasenya berarti I2 aksen kuadrat dikalikan R2 kuadrat per S dikalikan 1 min S. Per Z2 aksen, dan di sini VAB berarti V1 dikurangi I1 dikalikan Z1. V1 nya tadi diperoleh 220 volt, I1 nya adalah 2,44 tadi dari yang sudah diperoleh 2,44 sudut minus 38,08 dikalikan Z1. Z1 nya jadi juga sudah ada, yaitu 6 plus J8, berarti ini nanti harus diubah dalam bentuk polar. Nah, ini dalam bentuk polar nanti bentuknya menjadi 10 sudut 53,13, karena ini adalah perkalian tinggal dikalikan saja. Nah, hasilnya nanti adalah 220,71 sudut minus 5,78. Ini belum akhir ya, karena belum nilai efisiensinya. Sehingga di sini I-nya sama dengan V per R ya, diperoleh 2 V-nya tadi adalah 208,71 dibagi 100,32. Ini hasilnya, karena ini pembagian maka tinggal ini sama ini dibagi, kemudian sudutnya tinggal dikurangi, diperoleh ini. Kemudian balik lagi ke persamaan awal ya, persamaan untuk mendapatkan nilai dari daya motor yang 3 fasa. Sini dimasukkan tadi beberapa parameter yang belum diketahui dari hasil akhirnya. Ya, di sini tadi nyari ini, diperoleh nanti adalah P motornya 1,233,6 watt. Ya, sehingga P out-nya sama dengan P motor 3 fase dikurangi P rotasi, yaitu 1,233,6 dikurangi P rotornya 120 dari mana? Diketahui dalam soal. Hasilnya 1113,6 watt. Ya, sehingga P inputnya adalah, karena ini 3 fase, akar 3 dikalikan VL dikali IL dikali cos V, dimana nilai-nilai VL nya tadi sudah ada semuanya, tinggal dimasukkan, diperoleh nilai dayanya. P inputnya adalah 1,257,8 watt. Nah, sehingga efisiensinya tinggal dihitung saja. Ya, ini P in nya tadi yang kita cari, P out nya tadi yang sudah
kita hasil dari hitung tadi di sini. Diperoleh efisiensinya adalah 88,58%. Begitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Audio Jungle.